الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma'alim wa bishmah surah yusuf amri wa bermudatan min lisani yang kami hormati Bapak-bapak hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Baitul Mu'minin yang berbahagia, wabil khusus Bapak Ketua BDI Pertamina EP Sukamti berkenan hadir saat ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 berdapatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk duduk bersama di majelis ilmu yang penuh berkah ini, yang insya Allah akan dibimbing melalui para profesor kurniawan dengan tema kajian surah Al-Rum surah ke-30 ayat 41, dari bencana ekologis akibat bencana ideologis. Karena ini temanya bencana ekologis akibat dari bencana ideologis. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz bisa dapat kita cerna, kita resapi bersama dan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Dari kami dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya barangkali nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Dengan kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazakallah warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدر لأحكامه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Baitul Mu'minin, sekaligus juga jamaah kajian rutin perkantoran di Pertamina FP pada siang hari ini yang rutin dilaksanakan setiap Rabu pada Zuhur. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di sini, berkumpul di sini, dan tentu hadir dan berkumpulnya kita di sini tidak terlepas dari berbagai curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana apabila kita coba menghitungnya, la tuhsuha, Allah niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menggunakan alat hitung yang paling canggih sekali. Oleh karena itu, berbagai curahan dan limpahan nikmat tersebut haruslah kita syukuri dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai amal yang tentunya harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya harus meningkatkan kapasitas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang tentu harus juga meningkatkan kapasitas kita sebagai pengikut Nabi, followernya Rasul seperti itu. Sehingga mudah-mudahan agenda kita siang hari ini yang diinisiasi oleh PDI, yaitu Badan Dakwah Islam di Pertamina FP, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua agar kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga mempertebal sikap ihsan kita. Di mana sebuah hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Akhirnya ada ihsan, kata malaikat Jibril bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab tentang Allah ka'annaka ta'am. Fa'ilam takun ta'am fa'innahu ya'am. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'annahu ta'am, seperti selayaknya seolah-olah engkau tahu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ilam takun ta'am, dan kalaupun kalian tidak bisa melihatnya, fa'innahu ya'am, maka sungguh dia atau Allah melihatku. Sehingga mudah-mudahan ini merupakan hal yang penting yang harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita tumbuhkan dalam setiap agenda kita sehari-hari.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dicintai dan rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir di sini menyampaikan satu judul yang terangkat dari fenomena yang itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bukan hanya kepada saudara kita yang tertimpa musibah di sana, di Aceh, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi juga kita yang di sini juga harus mengambil pelajaran, harus bisa mengambil ibrah dari berbagai kejadian, berbagai fenomena yang terjadi. Dan ini sebetulnya sudah Allah ingatkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang dalam kalimat tadi Allah bacakan Zaharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil ardi di daratan wal bahri di lautan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan perbuatan manusia. Kalau kita ikuti yang ada di sosial media, berbagai pemberitaan, karena di TV nasional di saluran-saluran berita mainstream sepertinya tidak ada kalau bisa dikatakan. Walaupun ada yang sangat-sangat sedikit, dan itu hanya sebagian kecil dari berbagai fakta yang berusaha ditutup-tutupi. Jadi kalau kita ikutin dan kita coba sambungkan atau kaitkan dengan ayat tadi, dengan Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, maka fenomena yang menimpa saudara kita di Sumatera bagian utara, bagian barat, dari Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu memang kolaborasi antara kerusakan di darat dan di laut. Jadi kalau saya ngikutin berita dari pakar-pakar meteorologi dan klimatologi, itu kan disebabkan karena ada black mold, badai siklon yang secara hitung-hitungan saintifik katanya, kata orang yang ahli, itu badai siklon itu tidak mungkin bisa aktif di daerah ekuator, di daerah khatulistiwa itu tidak. Kenapa? Karena tekanan udara, pergerakan angin di ekuator atau di khatulistiwa itu lemah, tidak ada. Jika kalau terjadi siklon itu, dia begitu mendekati khatulistiwa dia akan mati, dia akan melemah dan mati. Namun kata salah seorang pakar di IPB sudah menjelaskan kenapa kemudian badai itu bisa terjadi. Karena peningkatan suhu udara di lautan, sehingga di laut itu menghangat atau panas. Dari panas di laut itu kemudian menghasilkan uap air yang tinggi. Uap air yang tinggi kemudian diserap oleh awan, sama awan kemudian dibawa, sehingga kemudian ditumpahkan ya, itu ya di Bukit Barisan ya, itu ya di Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Tumpah di situ dengan saya susah nih, curah ya mungkin, dengan curah hujan di kalau kata para pakar itu. Curah hujan yang merupakan akumulasi dari curah hujan 2 bulan ya. Ini ditumpahkan dalam 2 hari. Itu terjadi di sana. Jadi kalau diakumulasi, curah hujan yang harusnya itu merupakan akumulasi dari 2 bulan.
saya lupa apa namanya jumlahnya, kita ada satuan. Itu kemudian semuanya ditumpahkan dalam 2 hari. Ya kalau diibaratkan air ini misalkan dikasih ke saya buat 2 hari atau buat 2 bulan, pokoknya habiskan dalam 2 bulan ya. Tapi kemudian ini dihabiskan dalam 2 hari atau ditumpahkan sekaligus. Jika apa yang terjadi, maka debit air yang turun dari langit itu ketika ditumpahkan. Nah, air yang jatuh itu kan kemungkinan kemudian seharusnya ketika ekosistem di hutannya masih bagus, maka dia akan tertahan oleh daun, tertahan oleh batang, kemudian masuk ke dalam tanah, diserap oleh akar yang mana di hutan lindung itu kan tingkat kerapatan pohonnya tinggi, sehingga kemudian ketika terjadi hujan lebat sekalipun, maka hutan itu mampu menahan. Sehingga Pak, kendati pun air itu harus sampai ke permukiman warga, maka ya hanya sisa-sisa saja. Kenapa? Karena sudah tertahan oleh pohon-pohon, oleh akar, oleh daun, diserap langsung dan seterusnya seperti itu. Namun karena kemudian terjadi deforestasi, karena hutan-hutan kemudian dihudui dan diganti sawit yang memang sama-sama pohon dan sama-sama punya daun. Tapi ternyata menurut pakar lingkungan terdapat perbedaan ya, antara hutan dengan perkebunan sawit. Secara pohon juga berbeda. Karena kalau kita bicara hutan lindung itu kan pohonnya pohon-pohon besar dan akar itu akar tunggal. Jadi dia kuat bisa menahan tanah. Sementara sawit itu dia akarnya akar satu, sehingga dia tidak bisa menahan air. Dan namanya hutan di bawah pohon itu akan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang lain. Sementara di perkebunan sawit justru malah dihindari yang namanya mahal atau produk itu, agar kemudian produksi sawitnya bisa masuk. Nah, sehingga air yang ditumpahkan tadi itu kemudian tidak tertahan. Tidak hanya tidak tertahan, bahkan air yang turun dari puncak pegunungan ke permukiman itu membawa material yang lain, membawa tanah, membawa lumpur. Makanya kalau kita lihat di media itu kan lumpur ada yang seperti ada yang sepinggang, ada yang rumah dan tinggal gentengnya. Dan tidak hanya membawa material itu, banjir bandang atau bah tadi yang turun ke permukiman warga juga ternyata membawa barang bukti, yang tidak bisa ditolak. Walaupun ngeles gitu ya, itu pohon tumbang karena banjir, itu pohon tumbang karena tadi terbawa arus, itu pohon yang sudah tua lapuk dan tidak bisa menahan arus air yang deras. Tapi yang namanya barang bukti yang tidak bisa ditolak, karena faktanya dengan gelondongan kayu yang sampai menghantam permukiman warga itu terpotongnya rapi. Kemudian ada kodenya, bahkan yang terbaru ada stikernya. Gitu. Kan publik bertanya-tanya, apakah mungkin orang hutan di sana dilatih untuk memotong kayu dan nandai kayu? Kalau saya tidak. Jadi itu barang bukti yang tidak bisa dibantahkan. Kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu? Ya Allah sudah menuliskan bima kasabat nas, itu semua karena bola tangan perbuatan manusia. Ya, seratus-ratusnya sapi, walaupun dia tak berhenti, itu yang makanya karena makhluk yang memakian. Itu dia nggak akan makan rumput sampai
bertonton, seratus-ratus tersebut. Seganas-ganasnya gajah, nggak mungkin dia menumbangkan pohon sampai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan hektar. Karena data yang dirilis itu kan sekitar 1,6,7 hektar hutan yang kemudian global yang beralih fungsi menjadi kebun sawit, menjadi pertambangan dan lain sebagainya. Dan itu semua tadi memang kasih saya karena ulah karena perbuatan manusia. Jadi kalau misalkan badai siklon yang besar tadi, kalau misalkan hutannya masih utuh, kalau misalkan pohonnya masih bagus, kalau misalkan ekosistemnya masih alami, itu tidak akan sampai menghasilkan bencana yang seperti itu. Dan banyak sekali keanehan-keanehan lainnya. Ada juga wawancara dengan Gubernur Aceh, Najib Shihab. Itu wawancara Gubernur Aceh. Ya, kata beliau ada keanehan. Apa keanehannya? Ya waktu tsunami. Itu hewan-hewan melata nggak pada mati. Kenapa ya? Karena mereka bisa bertahan hidup di air. Nah ini dengan bencana yang terjadi sekarang, kata gubernurnya banyak kemudian hewan-hewan melata yang pada mati. Ada ditemukan bangkai-bangkai ular, bangkai-bangkai biawak, buaya. Kan aneh, biawak mati tenggelam. Ternyata ada juga pencemaran bahan-bahan kimia yang kemudian meracuni satwa-satwa. Dan ini juga menjadi bukti tambahan bahwa kemudian ya, bencana yang besar yang terjadi itu yang menewaskan. Yang saya baca pada itu sampai 1.200 berapa orang yang ditemukan meninggal. Sisanya belum ditemukan, sebanyak lebih ratusan orang yang hilang. Itu belum ditemukan. Dan itu semua merupakan ya hasil ulah tangan manusia. Bahkan yang bikin saya pribadi kesel itu ada satu konten yang di sosmed yang memamerkan meja harganya 5 miliar. Meja harganya 5 miliar. Kata konten kreatornya itu saya mau nyobain makan di atas meja 5 miliar. Terus kata yang punyanya jelaskan, ini dibuat dari kayu yang usia pohonnya itu 400 tahun. Bayangkan pohon yang umurnya 400 tahun itu kemudian ditebang dan kemudian dijadikan sebagai komoditas. Dan memang ternyata dari bencana tadi ditemukan banyak sekali fakta-fakta perdagangan dalam perayuan. Jadi ternyata sudah ada off-takernya juga, kayu yang umurnya ratusan tahun yang sudah dijual dalam harganya tadi miliar, ratusan juta sampai miliaran. Luar biasa. Itu adalah dampak dari ulah perbuatan manusia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah legalisasi penggundulan hutan, legalisasi pembalakan liar, legalisasi kemudian kita di pertambangan yang kemudian merusak ekosistem. Dan terbuka juga ada rantai gelap bisnis di sana yang ternyata banyak kemudian makanya disebut dalam satu konten itu bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar itu bencana yang bertabur bintang.
Jadi banyak para pejabat dan aparat-aparat yang berbintang yang bermain. Ya mungkin sekarang lagi pada nyari sampo dan nyari PLT dan mencari kami tentang kira-kira siapa orang-orang kecil yang bisa dikorbankan. Karena rasanya tidak mungkin akan menyentuh ya aktor-aktor utamanya. Dan kalau kita lihat juga, bencana yang terjadi itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kejahatan. Saya yakin di sana banyak juga orang-orang soleh yang menjadi korban. Saya yakin banyak juga guru-guru ngaji yang menjadi korban. Saya yakin banyak juga para ustadz yang menjadi korban. Entah korban jiwa atau korban harta dan lain sebagainya. Dan Allah juga sudah memberikan peringatan atas itu. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan hendaklah kalian takut dan peliharalah dirimu dari fitnah, dari siksa la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di antara. Jadi ketika Allah sudah menurunkan bencana, Allah sudah menurunkan musibah, maka yang kena itu bukan cuma orang-orang zalim, bukan cuma orang-orang yang menggunduli itu, bahkan mungkin yang melegalkan penggundulan hutan dan pembalakan liar itu nggak kena, karena mereka ada di ibu kota. Tapi kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar sana dan kemudian harus menelan pil pahit, harus menanggung resiko, harus menanggung bencana. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa. Dan kalau kita kembali ke ayat 41 surat Al-Rum, jadi Allah berfirman, "Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu", agar mereka merasakan ba'dal ladzi 'amilu, kata Allah, sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang Allah timpakan kepada kita di dunia ini, sehebat apapun, sengeri apapun, serusak apapun, semenghancurkan apapun, maka kata Allah, ba'dal ladzi 'amilu, itu cuma sebagian. Ya kalau bahasa kami itu DP ya. Jadi kerusakan yang terjadi di sana itu DP, down payment. Kira-kira apa kalau kita beli barang itu antara DP dan totalnya itu gede banget. DP dengan pokoknya itu gede banget. Ya gede pokoknya, gede total. Nah sehingga kerusakan yang terjadi itu baru DP aja, baru sebagian kecil yang Allah timpakan kepada kita. Sisanya yang Allah sudah siapkan di akhirat kalau kita tidak mau bertahu. Makanya Allah punya tujuan. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah pertanyaannya, kalau Allah mengatakan seperti itu, kembalinya itu kemana Pak? La'allahum yarji'un, agar mereka kembalinya kemana? Ya tentu kembalinya ke aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita harus mempelajari bagaimana aturan Allah dalam menjaga lingkungan. Ya maaf, ya saya di kampus ya sedikit mempelajari, karena di akuntansi itu kan dipelajari juga tentang ada yang namanya sustainability reporting, atau dokumennya namanya sustainability report, laporan keberlanjutan, bahwa yang namanya perusahaan itu sekarang secara mandatori, secara wajib itu harus membuat dan menerbitkan apa yang disebut dengan SR, sustainability report, laporan keberlanjutan. Apa intinya? Intinya bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial
tidak hanya sosial dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Makanya ada konsep namanya ESG, ESG. E-nya adalah environmental, S-nya adalah sosial, G-nya adalah governance. Jadi urusan itu harus memenuhi unsur mulia. Urusan itu harus memenuhi unsur mulia. Perusahaan harus memperhatikan unsur lingkungan, bagaimana kemudian aspek environment atau lingkungan itu diperhatikan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai kemudian orientasinya hanya profit dan profit. Tapi perhatikan juga planet, karena konsepnya ada triple bottom line namanya. Ada 3 P. P-nya adalah profit, P berikutnya adalah people, P yang berikutnya adalah planet. Jadi bisnis itu tidak hanya memperhatikan profit saja, tapi juga harus memperhatikan people, orang-orang di sekitar. Perhatikan unsur sosialnya, aspek sosial. Dan di era kapitalisme sekarang, boro-boro nggak ada itu. Jadi people-nya seadanya hanya sebatas cover saja, topeng saja. Planetnya pun seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang pernah lihat di sosmed, itu kalau lihat dari atas, yang dibunuh itu kan bagian tengahnya. Bagian pinggir-pinggir dari jalan besar, misalkan jarak 1 kilometer itu ya masih besar. Tapi begitu masuk lagi ke yang lebih dalam, udah dikebuli. Kelihatan dari atas. Kalau kita melihat pakai helikopter view, jika orang-orang yang melewati jalan-jalan itu tidak melihat adanya kerusakan hutan, karena jarak 1 kilometer jalan itu masih kelihatan pohon-pohon, masih rimbun, masih rindang dan seterusnya. Tapi masuk ke dalam lagi udah habis pohon. Ini kan menunjukkan keserakahan manusia. Ya, salah seorang pemenang Nobel ekonomi, Joseph Stiglitz itu menuliskan buku yang cukup tebal, namanya Decade of Greedy, dekade keserakahan. Bagaimana kemudian antara satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang itu saling memakan. Jadi serakah. Kenapa itu? Karena kita saat ini diatur oleh sistem kapitalis, sistem yang dalam Islam disebut dengan ar-ra'su al-maliyah. Ra'su itu artinya kepala, hal itu artinya harta. Jadi di kepala itu ada harta. Gimana caranya untung dan untung, profit dan profit. Jika yang lain itu ya dari perhatian. Ya contoh ini yang saya dapatkan yang di beberapa konten sosial media. Sawit itu kan ya yang kita ketahui saja. Apa namanya, final produknya atau akhirnya kan minyak goreng. Walaupun kalau kita flashback lagi ke belakang, ketika harga minyak goreng melambung tinggi sampai 60.000 yang 2 liter gitu ya, dari 21.000 awalnya boleh sampai 60.000-an. Itu kan karena memang produksi sawit yang ada di Indonesia dilempar semua ke Eropa. Karena di sana kemudian harganya tinggi. Dan itulah yang kemudian membuat Indonesia yang masih punya banyak lahan hutan, yang mereka para kapitalis itu berpikirnya ini hutan nganggur gitu ya, sayang, nggak dipakai. Nah itu dipakai aja buat sawit. Dan apa? Jadi gundulin kan, terjadilah deforestasi. Bukan sawitnya dilempar ke pasar Eropa, sampai kemudian di dalam negeri tinggi kan harga. Karena kemudian pemerintah menentukan apa namanya DMO itu domestic minimum obligation kalau misalnya. Jadi jangan semuanya diekspor. Sebagai yang dalam negeri kamu untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Sampai kemudian harganya stabil lagi. Dan ternyata ya akhirnya kita tahu juga siapa pemainnya.
Siapa yang dulu mempromosikan satu merek minyak, dari pejabat Kementerian Kehutanan yang kemudian memberikan izin untuk membuka banyak lahan juta hektar untuk dari sawit. Ini kan kerusakan yang luar biasa. Dan tadi Allah itu ingin kita kembali. La'allahum yarji'un. Agar kita kemudian mau kembali kemana? Kembali kepada Allah. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian Islam mengajarkan kepada kita tentang lingkungan? Ada hadis-hadis yang kemudian menganjurkannya, mendorong kita untuk menanamkan. Contoh misalkan di barang siapa yang menanam pohon atau menabur biji seperti itu, dan dari pohon tersebut itu kemudian burung-burung ikut makan, kemudian manusia juga ikut menikmati, dan hewan ternak juga ikut menikmati, maka setiap kebermanfaatan tadi Allah catat sebagai sedekah. Ini kan merupakan kita untuk melestarikan lingkungan. Atau hadis yang lain misalkan, walaupun kamu tahu nanti ya, andai kata kamu tahu, walaupun kamu tahu besok kiamat dan kamu masih punya satu biji, maka tanamlah biji. Ini juga merupakan bagi kita untuk melestarikan lingkungan, kan seperti itu. Atau hadis yang lain misalkan bagaimana cara pemanfaatan lingkungan. Jadi dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "An-nasu syuraka'u fi thalathin." Manusia terikat dalam 3 hal, fil ma'i wal qalami wal nar, dalam air, al-kalam itu pada rumput atau hutan, wal nar api. Jadi hutan itu dalam pandangan Islam termasuk kepemilikan umum atau milik am. Jadi tidak boleh kemudian ada privatisasi hutan. Tidak boleh kemudian ada tadi pemberian khusus kepada satu pihak, apakah itu individu atau korporasi. Untuk apa? Untuk memprivatisasi hutan. Karena hutan itu milik. Dan manfaatnya luar biasa, menjaga suhu, menjaga cuaca, menjaga iklim, menyerap polusi dan sebagainya. Ya bahkan di dalam saya juga di dalam accounting itu sebetulnya ada istilah kredit karbon atau karbon kredit, dan ada juga karbon accounting. Jadi Indonesia itu harusnya mendapatkan banyak transfer dana dari negara-negara yang menghasilkan polusi. Kenapa? Karena Indonesia masih memiliki banyak sekali hutan. Dan itu sama orang akuntansi. Jadi per pokok pohon dengan diameter berapa itu nilainya 0, berapa dolar per pokok pohon. Jadi bayangkan ada berapa juta batang pohon, ya kemudian itu nilainya sih. Dan itu negara-negara penghasil karbon, itu penghasil polusi, itu harus memberikan ya uang mereka ke negara-negara yang punya hutan. Kenapa? Karena hutan inilah yang kemudian menjaga bumi ini tetap melestari. Hanya saja dari kesalahan manusia yang kemudian membuat bumi ini menjadi rusak dan nampaklah fasad yang dalam surat At-Tabrur ayat 41 dari Allah sampaikan. Allah bersuara. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Maka kalau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang mau ditanyakan, didiskusikan atau dikonfirmasi, maka saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Kepada para jemaah, dipersilakan berapa bertanya. Atau yang mau share berbagi pengalaman juga silakan. Saya bertanya sedikit tentang tema ini. Bagaimana sikap kita setelah melihat kejadian ini? Berarti
kita tidak boleh menambah atau menambah yang ada sekitar kebutuhan kayu, ya, bikin kayu pakai kayu, bikin Quran pakai kayu, rumah pakai kayu, gitu kan. Kemudian juga kalian menambang juga di satu sisi kita Pertamina juga menghasilkan tambang, menghasilkan gas dan sebagainya. Nah, konsep yang benar itu seperti apa? Apakah harus berhenti total menggunakan kayu? Kemudian juga kalian di tambang pasir atau batu alam, kita lihat beberapa pabrik ataupun industri batu alam untuk mempercantik rumah, gitu kan. Mereka juga akan mencari nafkah dari situ, tapi mungkin karena kaitannya dengan tadi keuntungan atau profit yang lebih masuk akal dengan kemampuan teknologi yang terbatas sehingga kurang memahami dampak ekologis. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Islam itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Syukur atas pertanyaannya. Jadi memang Islam itu sudah memberikan panduan dan batasan. Jadi yang pertama, bahwa kita meyakini betul bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang namanya titipan itu kan berarti harus kita jaga. Nah, menjaga itu bukan berarti tidak menggunakan sama sekali, tapi harus kita jaga, harus kita gunakan betul, harus kita perhatikan bagaimana kemudian mekanisme penggunaannya dan seterusnya. Apa kemudian dilarang atau tidak boleh sama sekali hanya bentuknya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya untuk kita manfaatkan, untuk kita optimalkan. Apa kemudian karena ini buat manusia kemudian dengan seenaknya kita ugal-ugalan mengeksploitasinya? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena kita juga memperhatikan ada dampak-dampak yang akan terjadi kalau kita terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi. Makanya karena saya juga belajar ekonomi syariah. Jadi Islam itu membedakan antara keinginan atau wants dengan kebutuhan atau needs. Jadi biasanya ketika mendapatkan mata kuliah ini juga itu dulu yang ditanamkan. Islam itu membedakan antara needs dengan wants, antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan manusia pasti terbatas. Sekali lagi, kebutuhan manusia pasti terbatas. Tapi kalau kita bicara wants atau keinginan, ini tidak terbatas. Contoh, kita sehari makan berapa kali? Ya, katakan 3 kali. Ada yang lebih dari 3 kali? Nggak apa-apa. Sebutlah berapa kali? 5 kali. Ada yang lebih dari 5 kali? Nggak apa-apa. Sebut berapa kali? 10 kali. Ada yang lebih dari 10 kali sehari? Ya mungkin tidak ada. Berarti itulah batasan kebutuhan kita. Batas maksimal kebutuhan makan kita dalam sehari semalam adalah 10 kali. Terus dalam sekali makan berapa piring? Ada yang 3 piring, mungkin ada. Sekali makan, ada yang 5 piring, mungkin ada. Ada 10 piring, mungkin ada. Ada yang lebih, kayaknya ada. Sekali makan 10 piring. Itulah batasan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan manusia itu terbatas. Tapi kalau kita bicara wants, bicara keinginan, ini tidak terbatas, Pak. Ya kalau sudah kita datang ke kondangan gitu ya, kalau kita ada buffet, prasmanan. Kalau bicara wants, keinginan, semuanya pengen makan. Bahkan kalau di pemerintah tidak bawa pulang, di bekal bungkus. Semuanya mau tidak bawa pulang. Itu kalau kita bicara wants atau keinginan. Tapi kalau kita bicara needs, kebutuhan terbatas.
Nah akhirnya dari pemahaman ini nanti akan berdampak kepada perilaku ekonomi berikutnya. Nah yang terjadi sekarang ya, dalam ekonomi kapitalis itu tidak dibedakan antara needs dan wants, antara keinginan dengan kebutuhan. Semuanya dianggap keinginan. Sehingga kalau kita bicara teori ekonomi itu menurut saya lupa namanya penulis bukunya karena ekonominya ekonomi Kodaro kalau nggak salah. Itu mengatakan pertumbuhan manusia mengikuti deret ukur. Sementara pertumbuhan sarana pemenuhan kebutuhan manusia itu mengikuti deret itu. Jika pertumbuhan manusia semakin cepat, sementara sarana pemenuhannya tumbuh tidak signifikan. Akhirnya orang-orang ekonomi kapitalis mengatakan terjadilah scarcity atau kelangkaan. Kurang. Sehingga masalah dalam ekonomi kapitalis itu adalah scarcity kelangkaan. Sementara ekonomi Islam memandang masalahnya berbeda. Islam memandang Allah ketika menciptakan manusia, Allah juga menciptakan sarana pemenuhan kebutuhan. Sehingga orang yang hidup pasti ada rezekinya. Cuma Islam memandang masalahnya rezeki orang itu kadang-kadang distribusinya tidak rata. Gitu. Jadi kalau ekonomi kapitalis menganggap masalahnya adalah scarcity atau kelangkaan, orang ekonomi Islam memandang masalahnya bukan dari scarcity, tapi di distribusinya tidak rata. Makanya sama kayak aja gula dan dalam dunia yang menjalan fakta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja ya. Islam ada mekanisme zakat untuk apa? Untuk mendistribusikan. Orang-orang yang tidak mampu dikasih juga sama Islam. Nah, karena pemahaman ekonomi seperti itu ada dampaknya terhadap eksplorasi dan eksploitasi juga berbeda. Orang kapitalis karena mikir produksi kurang, maka ayo itu eksploitasi dengan keserakahan. Akhirnya Pak, nggak peduli lagi perusahaan. Yang penting gimana saya bisa terus berproduksi. Karena berpikir, ini kebutuhan tinggi. Orang yang butuh banyak. Tapi semakin banyak produksi pun, karena mekanisme distribusinya kacau balau, akhirnya ya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Haji dalam lagunya kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena distribusinya tidak rata. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan tadi. Apakah nggak boleh menyentuh sama sekali? Tidak. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah untuk kita manfaat. Cuma how-to-nya, bagaimana cara menambangnya, bagaimana cara menambangnya, itu yang berarti. Contoh misalkan, ya hutan itu kan dibagi-bagi. Misalkan ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, hutan lindung ini kan nggak boleh disentuh. Kita kalau tadi kan bikin kayu, bikin mebel, bikin apa, itu sedikit kan, yang hanya itu dipakai buat kertas. Nah, harusnya kalau memang kita berpikir yang menjaga lingkungan, gunakan hutan produksi, karena pohon-pohon yang bagus untuk produksi kertas, atau dia memproduksi kayu untuk mebel. Sehingga yang dioptimalkan adalah itu hutan produksi. Sementara kalau nanti bila itu menjadi sumber air, sumber mata air, sumber oksigen, itu tetap tidak. Yang kemudian tidak boleh disentuh. Jadi bukan berarti haram sama sekali haram lepas tidak. Tapi tetap kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk mengoptimalkan apa yang pertambangan pun sama yang ini. Bagaimana mekanisme proses pertambangannya. Kan biasanya kalau mau menambang suka dikaji dulu kan ada visibilitas harinya, ada studi kelayakannya seperti apa. Sampai ke analisis sosialnya seperti apa, ada amdal kan, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah jadi masalah tentang karena keserakahan manusia akhirnya
langkah-langkah ini banyak yang di bypass, banyak yang diterabas, banyak yang muncullah kerusakan seperti itu. Jadi itu kita Allah soal yang lain barangkali ya. tambah sedikit aja kan kalau demokratisasi ini kan kita mengetahui bahwa itu ya dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan dan penguasa itu saja. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Maksudnya tuh walaupun sudah dilakukan banyak orang-orang yang benar ya, sudah bisa memberikan sudah memberikan peringatan kepada penguasa tentang deforestation yang udah ini. Nah, hanya itu untuk kita sendiri, kita kan orang awam muslim awam yang tidak punya kekuatan ya, untuk melakukan peringatan kepada orang penguasa tersebut. Jadi sebagai muslim kita nih apa yang kita lakukan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Pak Agus, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Ya, deforestasi kan utara karena dia aktivitas yang harus alam. Dan Rasul sudah memberikan panduannya. Kata Rasulullah, "Man kawin kumul kalam." Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasul, "Falyughayyirhu biyadihi." Maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Karena ini maksudnya apa? Kekuasaan. Kita punya kekuasaan enggak? Ya jawabannya tidak. Saya punya kekuasaan enggak? Saya tidak punya kekuasaan. Dan saya juga menyadari kekuasaan yang bercokol saat ini bukanlah kekuasaan Islam, tapi kekuasaan kapitalis tadi yang didrive atau dikendalikan oleh para cokol, oleh para oligarki dan seperti itu. Nah, sikaplah sebagai seorang muslim kan saya harus punya tekad dan keinginan kuat di mana saya Islam sebagai berkuasa. Itu yang pertama. Nah, gimana kalau menggunakan tidak punya kekuasaan atau kekuatan? Masa dalam berikutnya, Fa'il Nestati kata Rasul, kalau kamu nggak mampu, mobilisasi. Maka ubahnya dengan lisan kalian. Ya kan masa punya mulut. Ya, bersuara. Speak up. Ya, bagi para guru, para dosen, para dai, para mubaligh, para ustadz, para kiai, manfaatkan majelis-majelis, kelas-kelas, forum-forum yang dimilikinya bukan untuk mengedukasi, untuk menyadarkan bahwa deforestasi ini merupakan akibat dari kekuasaan yang bukan Islam, bahkan kekuasaan yang tidak menghendaki Islam. Yang kemudian yang mereka boleh adalah kebijakan-kebijakan yang masukkan deforestasi. Jadi manfaatkan lisan kita untuk mengedukasi itu. Sekarang dalam sosmed yang dimanfaatkan sampai kita untuk speak up tadi. Yang mana sekarang rajin aja untuk share-share fakta-fakta kerusakan. Biar apa? Biar masyarakat sadar. Karena kan bisa jadi masyarakat itu dia, makanya sekarang nggak mengingat korban pernyataan pejabat ya, seorang cuma di sosmed bisa. Fakta di lapangan tidak sebenarnya di sosmed dan yang apa terjadi pembodohan. Atau dari sawit juga pohon, sawit juga punya daun sama-sama tumbuhan. Kan ini juga pembodohan. Kenapa? Karena yang perkataannya saya yakin tidak bodoh, tapi pernyataan ini pembodohan. Nah, kalau nggak bisa juga, ya masalah yang ketiga, pada dasarnya kalau ini, kalau masih nggak sanggup juga, maka dengan hatinya. Maksudnya gimana dalam hati kita menolak, kita nggak ridho. Yang dulu saya mengajarkan itu, kita dalam hati kita tidak boleh ridho. Sampaikan kepada Allah, ya Allah saya tidak ridho, kehidupan saya tidak ada dalam syariat. Ya Allah saya tidak ridho, kehidupan saya tidak ada dalam syariat Islam. Ya Allah saya tidak ridho, aturan tidak diterapkan di bumi ini. Itu paling minimal. Sampaikan kepada Allah seperti itu. Saya tidak ridho itu dari diterapkan, tidak dihukumi dengan hukum Allah, saya tidak ridho. Dua dari kata iman kata Rasul dari itu merupakan sebuah lemahnya iman.
Kan pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau dicap sebagai seorang muslim yang imannya paling lemah atau tidak? Kalau nggak mau, ya minimal kita speak up. Kita berbicara, kita mengedukasi. Itu kan saya sebagai dosen di kelas sampaikan, di forum akademik saya sampaikan. Saya dapat kesempatan di sini saya sampaikan di forum kajian-kajian. Agar semakin banyak orang yang tersadarkan, semakin banyak orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya, sehingga kemudian muncul, agar kemudian kita kembali diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelas mungkin kita cukupkan sampai untuk 13-10 menit. Kami mohon bisa menutupnya dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, di siang hari yang cerah ini mari kita sejenak menundukkan kepala kita menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang Allah berikan kepada kita bisa syukuri, kita bisa manfaatkan dan terjemahkan, dan segala bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bisa membuat kita kembali berkumpul di surganya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-baatila min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العمل وزيادة في العمل وزيادة في العمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Bila berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat.